we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Halo semua, kali ini kita bakal bahas sejarah Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Pilar ideologis di Indonesia adalah Pancasila. Secara bahasa, nama Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Apabila dikulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Pancasila juga sangat berwarna karena proses perumusannya cukup panjang dengan melalui diskusi dan perdebatan panjang. Pancasila terdiri dari pilar-pilar dan masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sejarah Pancasila, pada setiap 1 Juni di Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila. Hal itu ditandai dengan pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Ternyata dalam proses perumusan Pancasila tidaklah mudah, berjalan sangat alot. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, dalam sejarah Pancasila juga mencatat beberapa tokoh juga yang menyampaikan pendapat serta usulan untuk melaksanakan butir-butir Pancasila seperti yang disusun oleh Mr. Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain Muhammad Yamin, gagasan rumusan dasar negara juga diusulkan oleh Supomo. Supomo adalah seorang ahli hukum yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan Supomo disampaikan saat sidang BPUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya. Namun, rumusan ini tidak disertai penyebut nama dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Untuk menampung semua usulan dalam sidang Bidang Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketahui oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat, dibentuklah panitia kecil. Ada beberapa tugas dari panitia kecil itu antara lain: merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Kemudian dalam rapat yang panjang, terbentuklah panitia kecil yang terdiri atas 9 orang dan diberi nama dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Panitia 9 terus bekerja dan menghasilkan rumus dasar negara yang
dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut rumusan yang ditetapkan oleh Panitia 9. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang ke negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hasil itu belum menjadi final hingga akhirnya melalui beberapa proses persidangan. Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani keputusan Presiden Kapres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Demikianlah sejarah Pancasila yang lahir dari gagasan para pendiri bangsa. Sejarah Pancasila lahir di banyak perdebatan dan diskusi, meski ada banyak perbedaan pendapat, namun sepakat terhadap persatuan bangsa Indonesia.